Nah, ini bisa kita lihat ya, kelincinya sudah makan. Nah, lahap banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat desa. Tetap bersama saya di Wong Desa Channel. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan video atau membuat video mengenai pakan apa yang cocok untuk kelinci kita ya. Terutama di kalangan pedesaan ini. Jadi kalau di kalangan pedesaan kan masih banyak ya rumput-rumput itu. Jadi kita nggak perlu menggunakan atau istilahnya kita cenderung ke pelet ya untuk pemberian pakan kepada kelinci kita. Jadi untuk kelinci-kelinci saya ini ada beberapa ekor ini, saya biasanya memberikan pakan utama yaitu pakan rumput. Toh kalaupun saya kasih pelet itu cuman sebagai selingan atau untuk menambah vitamin-vitamin pada kelinci yang belum tercukupi pada si rumput itu tersendiri ya. Jadi ini pakan utama saya yaitu rumput hijau. Tapi ini tidak rumput yang segar yang baru diambil ya, atau baru dicoro apa ya, bahasa Inggrisnya itu baru ngarit ya. Jadi rumput ini sudah saya diamkan selama paling enggak ya 12 jam baru saya kasihkan atau berikan ke kelinci. Soalnya kenapa? Kalau rumput baru itu bisa menyebabkan atau efeknya bisa membuat kelinci kembung. Soalnya kenapa? Kalau rumput baru itu biasanya kalau baru kita potong itu kan masih mengandung banyak gas. Soalnya dia kan melakukan proses fotosintesis ya. Nah, di proses fotosintesis itu biasanya kandungan gas-gas pada rumput ini lebih tinggi dan itu membuat kelinci rawan terserang penyakit kembung. Jadi setiap saya ngarit atau mengambil rumput di sawah-sawah gitu ya, kalau saya ngambilnya pagi paling enggak nanti 12 jam berarti sore ya, sore baru saya kasihkan ke kelincinya. Supaya apa? Ya itu tadi, supaya untuk menghindari kembung pada kelinci karena gas-gas itu tadi. Nah ini ya, ini rumput kemarin. Kenapa saya memberi pakan rumput pada kelinci saya? Yang pertama, gratis. Kita tinggal metik dari pinggir-pinggir sawah atau pinggir-pinggir kali ya. Jadi di desa saya ini masih banyak rumput-rumput liar ya. Jadi rumput liar ini masih banyak pada area desa saya. Jadi saya menggunakan pakan kelinci saya ini, pakan utamanya ya ini rumput-rumput ini. Soalnya yang gratis. Yang kedua, makanan pokoknya kan memang kalau di alam liar kan memang kelinci kan nggak mungkin pelet ya. Dapat mana si kelinci di alam liar pelet? Kan nggak ada ya. Jadi makanan yang aslinya kan emang rumput-rumput atau daun-daunan. Nah untuk selingannya biasanya saya kasih daun pisang atau yang benalu-benalu itu yang dari pohon-pohon itu ya, atau kalau orang desa saya nyebutnya itu kemeladean ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu ya benalu itu ya. Jadi makanan untuk kelinci saya, makan utamanya ya ini rumput. Ini rumput saya metiknya kemarin dan ini sisa sih. Untuk hari ini saya belum ambil lagi. Jadi ini sisa kemarin dan masih seger, masih hijau. Caranya gimana? Setelah kita petik atau kita ambil dari sawah-sawah itu, kita diamkan aja. Paling enggak kalau saya ya 12 jam itu pengalaman saya, sesuai dengan pengalaman saya dan sudah saya lakukan. Jadi pernah saya setelah ngarit itu langsung saya kasihkan ke kelinci saya. Nah ternyata kelinci saya banyak yang kembung juga, tapi alhamdulillahnya masih bisa teratasi. Kalau enggak ya malah saya bingung. Nah karena dari proses itu tadi, karena dari pengalaman itu tadi, kalau saya mencoba hal baru ini dengan cara nggak langsung mengasihkan rumput yang baru diambil
langsung ke kelinci. Jadi didiamkan dulu paling enggak 12 jam supaya apa? Supaya rumennya ini agak layu ya. Jadi nggak seger-seger banget. Supaya agak layu, baru kita nanti kasihkan ke kelinci. Untuk porsinya, kalau saya memberi makan ke kelinci, porsinya paling enggak ya segini. Kalau orang Jawa nyebutnya ya segegeman untuk per 1 ekor kelincinya. Tapi itu disesuaikan dengan kondisi kelincinya, seberapa besar kelincinya, jenis-jenis kelincinya. Kalau kelinci-kelinci yang ukuran-ukuran besar seperti ya yang pokoknya ukuran-ukuran besar lah ya, sesuai dengan porsi makannya aja ya. Jadi jangan sampai kita membatasi atau mengurangi dari porsi makan normal si kelinci tersebut. Jadi sewajarnya aja. Jadi jangan berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Soalnya apa? Kalau terlalu sedikit nanti kalau kelincinya masih lapar, akibatnya apa? Akibatnya ya nanti kelincinya bisa kurus. Selain itu kalau kurus nanti kan harga jual ya beda. Terus kita masa memelihara binatang kalau ya bukan tambah gemuk malah tambah kurus ya. Jadi sesuai porsinya aja ya. Tapi jangan juga berlebihan. Soalnya kenapa? Kalau kelinci berlebihan makan, pertama biasanya itu nggak dihabiskan atau makanannya itu menumpuk nanti, dan bisa menyebabkan kalau nanti kena kencingnya itu kandangnya lembab dan bisa malah menimbulkan penyakit-penyakit yang terjadi pada kelinci itu. Jadi kita usahakan memberi makan dari kelincinya itu sesuai dengan porsinya aja, sesuai dengan kebiasaan kita atau sesuai dengan taraf makannya kelinci itu. Jadi ya normalnya aja lah. Ini saya berikan kepada kelinci saya ini. Nah, tinggal masukkan aja, nggak apa-apa, nggak usah dikasih tatan atau alas. Nah, yang penting itu kandangnya bersih. Jadi kunci utamanya itu yang penting kandangnya bersih. Kita kasih semuanya ya, dimasukkan aja. Nah, ini bisa dilihat kan kelinci lahap makannya. Terus kita kasih semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Mesake ya kalau terlewat. Ibaratnya kita nggak makan aja gimana rasanya ya. Nah, ini kasihkan aja. Nah, ini ini yang hamil ya, ini yang kelinci hamil. Nah, ini bisa kita lihat ya, kelincinya sudah makan. Nah, lahap banget ya, meskipun makanannya rumput tapi rumputnya dijamin seger kayak apa ya, es buah lah, atau es kopior ya. Ini dua kelinci ini makannya lahap ya. Apalagi yang ini, wah ini kasih makan berapapun pasti habis kali ya. Ini kelinci saya ini yang satu ini porsi makannya lumayan banyak banget ya, kasih sedikit kurang, makanya ini saya kasih lebih. Ini lahap banget ya. Jadi jangan beranggapan kalau makanan kelinci itu harus pelet terus, enggak, itu salah. Tapi dengan hijau-hijauan pun seperti rumput atau daun-daun atau apalah yang menjadi makanan pokok kelinci itu nggak apa-apa ya, asalkan kita tahu cara pemberian pakannya itu bagaimana, apakah pakan itu langsung diberikan ketika baru diambil atau gimana. Yang penting itu kita harus tahu tuh. Nah, bagaimana untuk tahu? Selain kita belajar dari, bisa banyak lah ya, bisa kita belajar dari YouTube atau orang-orang yang sudah beternak kelinci lama, kita juga bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi jangan pernah takut untuk memberi makan kelinci kita dengan hijau-hijauan, itu nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman punya seperti kayak indigo vera, alfalfa atau apa itu malah bagus, saya proteinnya lumayan tinggi. Tapi kemarin saya coba untuk menanam, kalau di daerah saya ini agak sulit. Soalnya kenapa? Saya kan juga punya ayam, jadi banyak yang dimakan ayam. Jadi akhirnya baru keluar daun dikit-dikit sudah dimakan ayam dan akhirnya mati. Tapi ini saya baru mencoba untuk menanam di lahan tepi-tepi bagian persawahan milik saya ya. Nah, semoga ya bisa
tumbuh dengan subur dan bisa saya gunakan nanti untuk pakan kelinci-kelinci saya ini ya. Cukup sekian video kali ini, video dari saya kali ini. Semoga memberi manfaat pada teman-teman sobat desa semuanya. Terima kasih. Salam sobat desa.